Untuk efek masa pandemi ini, kalau dibandingkan antara anak dan dewasa memang tidak bisa kita komparasi, ya. Karena anak itu punya ciri khas bertumbuh dan berkembang, ya. Daya nalar mereka, daya cerna mereka mengenai penyakit itu juga terbatas, kecuali anak remaja yang beranjak dewasa, ya. Jadi mereka sangat tergantung kepada orang tua. Bagaimana pemahaman orang tua terhadap penyakit ini, bagaimana upaya pencegahannya, ya, termasuk penggunaan masker saja, ya. Untuk orang dewasa sih tidak perlu belajar lama-lama, tapi untuk anak balita kita rekomendasikan di atas 2 tahun itu perlu belajar, ya. Jadi pada anak-anak kita perlu lihat selain kita mencegah penularan penyakit tersebut, kita juga harus mensiasati supaya tumbuh kembangnya tetap optimal. Pemenuhan kebutuhan dasar, ya, asuh, ASI dan ASA itu harus optimal. Yang saya lihat cukup baik pada masa pandemi ini adalah stimulasi, ya. Stimulasinya cukup lebih banyak dari orang tua karena mereka bekerja dari rumah, ya, baik ayahnya maupun ibunya, sehingga kedekatan dengan orang tuanya tanda kutip menjadi lebih baik pada masa pandemi. Walaupun ada beberapa orang tua yang work from home, benar-benar bekerja di dalam kamar seperti di kantor, tapi mereka bisa mensiasati pada saat jam istirahat mereka keluar untuk berinteraksi dengan anak. Justru pada anak yang bermasalah karena proses belajar di rumah, tidak semua anak itu bisa belajar menggunakan layar elektronik, ya, seperti gadget, laptop, ya. Belum lagi mereka yang tidak memiliki sarana yang cukup sesuai dengan anak. Jadi kadang-kadang belajar satu HP atau satu laptop itu berdua dengan kakaknya. Ini bisa dipastikan mereka mungkin belajar tidak optimal, ya, seperti pembelajaran tatap muka yang akan berlaku selanjutnya di tahun ajaran baru. Untuk anak yang sudah bersekolah, baik prasekolah maupun usia sekolah dasar, saat ini banyak dijumpai beberapa masalah, ya, terutama pada anak prasekolah yang mereka belum pernah datang ke sekolah. Dia tidak bisa mengimajinasikan atau membayangkan bagaimana sebenarnya sekolah tersebut, ya. Mereka hanya melihat di layar kaca tersebut ada teman-temannya, ada gurunya, ya, dalam bentuk hanya mukanya saja, ya, tetapi keseluruhan bentuk sekolah mereka tidak bisa mengetahui dengan baik, sehingga mereka kebanyakan hanya tertarik kalau pelajarannya yang sesuai dengan dia, ya. Kalau anak prasekolah yang mereka senangi kalau ada menari atau gerakan, ya, olahraga itu mereka mengikuti dengan baik. Tapi kalau sudah duduk di meja seperti belajar menggambar atau mewarnai itu ada beberapa anak yang tidak tekun, ya. Dan itu walaupun sudah didampingi oleh orang tua maupun pendamping orang tua, ya. Jadi mereka biasanya tidak menyelesaikan tugas-tugasnya, hanya duduk sebentar, ya, kemudian dia lari dari layar kacanya bermain-main sendiri. Biasanya kalau hal itu terjadi, saya memberikan saran bahwa orang tuanya saja yang delivery, menerima tugas-tugasnya, nanti di lain waktu setelah orang tua tidak sibuk, belajar dengan orang tuanya. Memang saat pandemi orang tua luar biasa repotnya, ya, belajar menjadi guru, ya. Mungkin kalau anaknya 1 tidak masalah, ya, tapi kalau ada SD, SMP, mahasiswa, nah itu luar biasa. Itu orang tua pada masa pandemi ini banyak belajar, ya, terutama bagaimana peran guru di sekolah. Jadi itu yang mesti kita kembalikan nih pelan-pelan pada saat pembelajaran tatap muka supaya anak bisa terhindar dari dampak sekolah secara online tersebut. Masalah sosialisasi pada anak pada masa pandemi ini suatu hal yang memang luar biasa bagaimana pemecahannya, ya. Karena tadi ada pembatasan diri di rumah, jaga jarak, ya. Begitu penyakitnya kemarin sudah mereda, kita beberapa kali memberikan edukasi, anak boleh dibawa sosialisasi tapi tetap jaga jarak, menggunakan masker, ya. Dan sifatnya harusnya outdoor. Jadi mereka boleh dibawa bermain ke taman bermain di sekitar rumah, ya, tidak boleh jauh dari lingkungan, ya, dan itu
beberapa diterapkan hanya sebatas mungkin memutar jalan kaki bersama ya dengan orang tuanya dalam jam-jam tertentu, jadi tidak boleh seharian. Atau bisa juga bermain dengan tetangga ya. Saya lihat salah satu ide ya yang baik adalah bermain misalnya bulu tangkis dengan tetangga sebelah dengan menggunakan tembok sebagai netnya ya. Jadi dia tidak melihat tatap muka, tapi dia bisa saling melempar bola tersebut dengan raketnya ya, dan bisa bercengkrama dalam jarak jauh. Atau bermain bola sebenarnya masih boleh ya, lempar-lemparan. Tapi kalau yang berdekatan seperti bermain bola basket ya, itu singgungannya terlalu dekat. Jadi itu yang jangan dulu dilakukan. Tapi bermain sepeda, itu boleh dianjurkan ya. Tetap menggunakan masker dan kalau sepeda pasti berjarak ya. Nggak mungkin dia bermainnya dekat-dekatan. Jadi itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Jangan terus-menerus menyembunyikan atau mengeram anak di rumah. Nanti sosialisasinya makin sulit ya. Begitu masuk ke dunia luar, seperti salah satunya sekolah, itu akan memberikan pekerjaan yang lebih berat untuk anak untuk beradaptasi.